Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Andas Amnestioda dengan NIM 2255023001 dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya sebagai ketua tim dari proyek E-Genset. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Arsesdane dengan NIM 2255023011 dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika. Saya sebagai anggota 1 dari proyek E-Genset. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Adi Udana dengan NIM 2255023008 dengan prodi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika Universitas Pendidikan Ganesha. Saya sebagai anggota 2 dari proyek E-Genset. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Hendriana dengan NIM 2255023003 dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika di Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya sebagai anggota 3 dalam proyek E-Genset. Seiring dengan kemajuannya teknologi di segala bidang, maka catur daya utama PLN sangat berpengaruh terhadap penyediaan energi listrik bagi layanan publik, baik itu daya yang besar maupun daya yang kecil. Akan tetapi, suplai daya utama yang berasal dari PLN tidak selamanya kontinu untuk penyalurannya. Suatu saat pasti pernah terjadi pemadaman total yang dapat disebabkan oleh gangguan sistem pembangkit atau gangguan pada sistem transmisi dan sistem distribusi. Sedangkan suplai energi listrik sangat diperlukan pada pusat perdagangan, pusat perhotelan, perbankan, rumah sakit, maupun industri yang menjalankan produksinya. Sehingga jika PLN padam, maka suplai energi listrik pun berhenti dan akibatnya seluruh aktivitas produksi pun ikut berhenti. Demikian juga halnya suplai energi listrik sangat diperlukan bagi para peternak ayam broiler yang banyak terdapat di Kecamatan Groga, terutama yang menerapkan sistem kandang tertutup atau closed house. Berbagai peralatan listrik banyak diterapkan dalam sistem kandang tertutup ini untuk menunjang peningkatan kualitas hasil panen ayam broiler, seperti mesin pompa air, kipas atau blower, dan lampu listrik. Pompa air digunakan untuk sirkulasi air tawar yang digunakan untuk mengalir sel deck atau sistem pendingin udara kandang, sehingga suhu udara di dalam kandang tetap terjaga. Kipas atau blower digunakan sebagai siklus udara untuk membuang udara panas di dalam kandang, sehingga kelembaban tetap stabil. Lampu listrik digunakan sebagai sistem penerangan kandang dan juga sekaligus untuk penghangat ayam broiler. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika suplai energi listrik dari PLN terganggu sehingga pompa air, kipas atau blower, dan lampu listrik tidak bekerja secara optimal. Tentunya akan berdampak pada kelangsungan hidup ayam broiler itu sendiri yang bisa stres dan mati karena kurangnya sirkulasi udara dan suhu panas yang hanya terjadi beberapa menit saja. Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan suatu perancangan dan penerapan sebuah sistem yang dapat mengubah mesin genset yang masih bersifat manual menjadi otomatis, tentunya dengan biaya yang murah. Dan juga akan menggunakan aplikasi di smartphone untuk memonitoring tegangan dan arus dari genset tersebut dengan menggunakan aplikasi Blink. Dengan adanya sistem ini, maka diharapkan dapat mengurangi dampak-dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh mati listrik, yaitu sebuah sistem panel AMF, ATS atau switch genset otomatis yang bersifat murah sehingga dapat diterapkan dalam dunia usaha peternakan ayam broiler. E-Genset dirancang melalui 2 tahap, yaitu tahap perancangan hardware dan tahap perancangan software. Untuk tahap perancangan hardware menggunakan beberapa komponen, yaitu seperti node MCU, sensor arus PZM 004TV30, breadboard, kabel jumper, dan beban ke genset. Untuk tahap perancangan software menggunakan aplikasi Blink sebagai database dan aplikasi smartphone, dan juga menggunakan software Arduino IDE untuk memprogram modul node MCU ESP8266. Secara garis besar,
Sensor arus VZEM 004 TV30 akan memonitoring tegangan dan juga arus dari genset dengan bebannya itu sebuah lampu. Kemudian data tersebut akan dikirimkan oleh NodeMCU ESP8266 ke database yang akan kemudian ditampilkan pada aplikasi Blink. Untuk cara penggunaannya sangatlah mudah, di mana kita memerlukan satu aplikasi yang bernama Blink, yang bisa kita download di Play Store atau App Store. Sebelum membuka aplikasi Blink, pastikan device kita terkoneksi internet. Jika tidak, aplikasi tidak akan berjalan. Setelah aplikasi terbuka, di sini kita bisa melihat voltase dan juga arus yang mengalir ke beban. Baik, di sini saya akan mensimulasikan project e-gensetnya. Nah, untuk modulnya di sini saya menggunakan dua modul. Yang pertama yaitu NodeMCU dan juga modul sensor arus. Nah, untuk bebannya di sini saya menggunakan lampu. Untuk simulasinya, dikarenakan di sini tidak ada genset, maka saya akan menggunakan langsung dari PLN-nya sebagai sumber yang akan nantinya mensuplai lampu ini. Baik, sekarang saya akan mengkasih suplai modul NodeMCU dengan suplai tegangan 5 volt DC menggunakan adaptor. Untuk aplikasi Blinknya, kita akan mencoba memonitoringnya lewat aplikasi Blink. Di sini pastikan pada aplikasi Blink tidak ada tanda offline. Nah, di sini tidak ada ya. Sekarang kita klik. Nah, di sini terlihat ada voltase dan juga arus. Nah, di sini masih 0 volt dan 0 ampere. Nah, dikarenakan bebannya belum hidup. Nah, sekarang saya akan mencoba menghidupkan bebannya menggunakan suplai tegangan AC 220 volt. Nah, di sini langsung terlihat terbaca untuk tegangannya yang terukur yaitu 229 volt dan juga arusnya 0,05 ampere. Baik, bagaimana jika tegangan PLN-nya sudah kembali normal? Maka untuk e-gensetnya ini akan terputus secara otomatis. Nah, bagaimana jika kita akan mensimulasikannya? Di sini kita akan cabut untuk sumber tegangan 220 volt dari genset. Nah, maka di sini di aplikasi Blink dari monitoring e-genset akan berubah menjadi 0 volt dan juga 0 ampere. Caranya kita flash. Nah, seperti ini. Untuk tegangannya 0 dan juga arusnya juga 0. Dikarenakan tegangan PLN sudah kembali seperti semula. Dan untuk modul e-gensetnya kembali ke 0 volt.